ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Guntur Romli terkait dengan siapakah yang dikorbankan oleh Abraham atau Ibrahim di dalam Islam, di mana orang Kristen mengatakan bahwa Ishaklah yang dikorbankan oleh Abraham, tetapi menurut pandangan atau penafsiran orang-orang Islam mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa fakta yang sebenarnya menurut Guntur Romli? Marilah kita simak video yang berikut ini. Shalom Aleichem, Swastiastu, Namo Buddhaya, Wide Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Sebelum kita bahas siapa yang disembelih dari putra Ibrahim, Ishak atau Ismail, kita mengucapkan dulu selamat Idul Adha kepada saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha pada hari ini, Rabu 27 Juni dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Kalau Kementerian Agama dan pemerintah itu masih besok hari Kamis 29 Juni. Inilah perbedaan yang menunjukkan toleransi yang bikin beragama di negeri kita lebih rileks, lebih damai. Seperti halnya perbedaan dalam internal umat Islam sendiri soal siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail. Ada ulama-ulama Islam yang menyebut Ishak. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham kalau dalam bahasa Alkitab berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2 yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Narasi cerita kurban ada dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Tidak menyebutkan sama sekali nama Ismail. Fakta inilah yang menyebabkan perbedaan tafsir tentang siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail dalam khasanah Islam. Kira-kira 3 tahun yang lalu ada ulama Saudi yang bernama Syekh Saleh Al-Maghamisi memunculkan kontroversi klasik ini. Saleh Al-Maghamisi adalah seorang imam dan khatib di Masjid Quba di Madinah Munawwarah. Masjid Quba adalah masjid yang bersejarah karena dibangun saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Saleh Al-Maghamisi ini dipecat dari jabatan imam Masjid Quba bukan karena ia punya pendapat Ishak yang disembelih bukan Ismail, tapi karena dia pada tahun 2022 kemarin nge-tweet yang dianggap mengkritik kerajaan Arab Saudi. Soal Ishak yang disembelih bukan Ismail, Saleh Al-Maghamisi hanya mengutip perdebatan para ulama Islam. Dia menyebut seperti Ibnu Jarir At-Tabari yang mengutip pendapat para sahabat Nabi, seperti riwayat yang kuat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat yang benar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dari kalangan tabi'in ada 10 orang yang juga meriwayatkan. Sedangkan versi Ismail juga ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Ini ditulis oleh Saleh Al-Maghamisi dalam kitab dia yang berjudul Ta'ammulat Qur'aniyah. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri, hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Seperti mufassir Muqatil bin Sulaiman pada abad ke-2 Hijriah atau abad 8 Masehi, ahli tafsir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita, yang secara tegas menyebutkan bahwa Ishaklah sebagai dzabih, putra yang disembelih. Juga dalam tafsir At-Tabari abad ke-4 Hijriah atau abad 10 Masehi yang merekam
beragam pendapat para ulama terdahulu. At-Tabari menyebut 17 riwayat yang mengidentifikasi Ishak lah yang disembelih. At-Tabari juga menyebut 24 riwayat yang mengatakan Ismail lah yang disembelih. Termasuk pernyataan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, tapi At-Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak yang disembelih. Pertimbangan At-Tabari semata didasarkan pada makna tekstual dari Al-Quran ala zahir tanzil. Karena dalam surat As-Saffat, putra yang disembelih adalah yang disebut sebagai kabar gembira. Seperti dalam ayat, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. As-Saffat ayat 101. Dan siapa putra yang disebut sebagai kabar gembira itu? Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas solihin. Ishak seorang nabi, termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 112. Dalam ayat lain, surat Hud ayat 71. Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya, kepada Ibrahim, kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi, Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira. Bukan Ismail, kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kemudian juga ayat 102. Ada redaksi yang mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup yang berusaha bersamanya. Dalam ayat tadi ada kata ma'ahu. Artinya yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu? Ya Ishak. Karena Ismail waktu itu sudah bersama ibunya, Siti Hajar, yang terpaksa diasingkan karena kecemburuan istri Nabi Ibrahim yang lain, Siti Sarah. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Inilah argumen yang mengatakan bahwa Ishaklah yang disembelih. Jadi ulama Islam yang meyakini Ishak adalah putra yang dikorbankan berdasarkan fakta bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Ismail, juga makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri, bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Sementara ulama yang meyakini Ismail yang disembelih berdasarkan riwayat yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, "Ana ibnu dzabihaini." Saya adalah putra dari dua korban. Korban sembelihan maksudnya. Yang maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi, yang selamat dari korban karena ada nazar dari ayahandanya Abdul Muthalib setelah diganti dengan 100 ekor unta. Dan Ismail sebagai moyang dari bangsa Arab dan Islam yang diyakini sebagai kurban sesembelihan. Itu penjelasan dari sabda dari Nabi Muhammad. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Inilah perbedaan yang menunjukkan kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Saya jadi ingat Gus Dur soal polemik ini saat ditanya siapa yang disembelih, Ishak apa Ismail? Gus Dur menjawab, kambing, bukan Ishak atau Ismail. Gus Dur seperti ingin menengahi perdebatan yang disebutkan orang Yahudi Kristen versus orang Islam, atau Alkitab versus Al-Quran, karena faktanya memang bukan Ishak dan Ismail yang disembelih, tapi seekor kambing yang besar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dzibhin azim, seekor sembelihan yang besar sekali. Pendapat Gus Dur tadi ya tampak seperti main-main, guyon, humor, tapi sebenarnya ingin mengajak kita untuk masuk dalam inti kisah itu tentang soal ketaatan manusia pada Tuhannya, tentang ketakwaan, tentang keikhlasan, tentang kepasrahan yang menjadi inti semua ibadah. Bukan soal siapa yang disembelih, apakah Ishak atau Ismail. Karena dalam ibadah kurban pun yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala bukan daging dan darah hewan kurban, tapi soal ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Surat Al-Hajj ayat 37. Jadi tidak penting siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail yang dikurbankan, tapi ini soal bagaimana kita memaknai ketaatan, ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan yang total pada Tuhan yang Maha Esa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan videonya di mana tadi Guntur Romli menjelaskan beberapa fakta kepada kita
di mana umat Kristen meyakini bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, tetapi umat Muslim sendiri juga memiliki penafsiran tersendiri. Ya, mereka mengatakan bahwa yang dikorbankan oleh Ibrahim itu bukanlah Ishak tetapi Ismail. Tetapi dalam hal ini teman-teman semuanya, Guntur Romli mengatakan bahwa tidak ada ya secara terperinci di dalam Al-Quran yang menjelaskan ya tentang hal ini, ya tentang siapakah yang dikorbankan oleh Abraham. Ya, kata Guntur Romli mengatakan bahwa itu tidak ada tulisan atau nama Ismail di situ, ya. Tidak ada nama Ismail di situ, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah kegaduhan sebenarnya di tengah-tengah saudara kita umat Muslim. Tadi Guntur Romli mengatakan bahwa memang ada sebagian juga ulama yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, tetapi ada juga banyak ulama yang mempertahankan pendapat mereka sendiri bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Nah, teman-teman semuanya, kita di ajaran Kristen sangat-sangat jelas tentang hal ini, di mana di Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 2, dan kita melihat di situ bahwa itu tertulis ya siapakah yang dipersembahkan oleh Abraham itu. Ya, di situ ada nama Ishak. Ya, lalu Abraham membawa anaknya ini, si Ishak ini, ke Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi secara eksplisit ya di dalam Alkitab jelas, ya sangat-sangat jelas siapakah yang dipersembahkan oleh Abraham. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada saudara-saudara saya Muslim, marilah belajar, marilah buka wawasan Anda tentang hal ini ya. Jangan hanya karena penafsiran-penafsiran para polemikus Islam ini Anda lalu percaya dengan hal itu ya tanpa Anda belajar. Cobalah Anda belajar, gali ya lebih dalam lagi siapakah yang dikorbankan ini ya. Tadi Guntur Romli sudah menjelaskan beberapa fakta kepada kita bahwa di dalam ya Al-Quran itu tidak ada tertulis nama Ismail. Tetapi dalam hal ini saya mau katakan kepada Anda ya, Anda harus jadikan Guntur Romli sebagai referensi Anda ya untuk bisa belajar tentang banyak hal, karena memang seperti ini. Ya, kita harus terima kenyataan ini. Jangan malu untuk menerima kenyataan, tetapi terimalah kenyataan itu sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.